Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal munafikun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bulan Rabiul Awal merupakan bulan yang bersejarah bagi kehidupan manusia, karena telah dilahirkannya seorang pemimpin bagi umat manusia dan rahmat bagi alam semesta. Beliau adalah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui beliau Allah menunjukkan kepada manusia menuju alam yang penuh dengan cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, jika bulan Rabiul Awal itu kita jadikan sebagai sarana dan media untuk mengumpulkan seluruh kaum muslimin di masjid-masjid, majelis ta'lim dan tempat-tempat lainnya dengan tujuan yang pertama, untuk menanamkan, memupuk dan menambah rasa mahabbah kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah telah mensejajarkan dan menempatkan secara bersama-sama antara ketaatan kita kepadanya dan Rasulnya, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 6 yang berbunyi, An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim, yang artinya Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukminin dari diri mereka sendiri. Quran surah Al-Ahzab ayat 6. Karena itu kita harus cepat-cepat menyatakan loyal kepada Rasulullah dan mencintainya. Beliaulah yang memberikan petunjuk kepada manusia akan kebenaran, sementara kita selalu cenderung untuk mengikuti hawa nafsu. Sedangkan hawa nafsu itu selalu mengajak kita kepada kejahatan. Na'udzubillahi min zalik. Dengan demikian sudah menjadi keharusan bagi kita untuk mendahulukan kecintaan kita di dalam hati, melebihi dari siapa atau apa yang dicintai. Yang kedua, untuk mengungkap kembali sejarah kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk diteladani. Dalam peringatan kelahiran Rasulullah ini dapat mengungkap kembali sejarah kehidupan Rasulullah dan jihad perjuangannya dalam menegakkan agama Islam. Dalam memperingati dan menyambut Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini, marilah kita telusuri dan kita hayati perilaku hidup Rasulullah yang selanjutnya kita jadikan acuan dalam aktivitas kita sehari-hari dan berjuang di jalan Allah. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan bagimu, ialah orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan ia banyak menyebut akan Allah. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Dengan kelahiran beliau, kita umat manusia seluruh dunia mendapatkan rahmat yang tidak terhingga, yakni berupa cahaya hidayah yang dapat menembus kegelapan jahiliyah. Bila dibandingkan dengan keadaan dunia setelah beliau diutus sebagai nabi dan rasul, maka ada 3 perbedaan yang sangat menonjol, yakni yang pertama, perubahan di bidang sosial. Pada zaman Rasulullah terjadi ketidakadilan dalam bermasyarakat. Pada saat itu sangat menonjol sekali perbedaan ras, perbedaan kelas, yakni kelas majikan atau tuan dan kelas budak. Kemudian Rasulullah SAW datang dan berdakwah kepada mereka bahwa manusia itu tidak ada bedanya di hadapan Allah. Apabila ada perbedaan, itu hanya diukur dari tingkat ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perubahan di bidang akidah. Sebelum
Nabi Muhammad SAW diutus sebagai nabi dan rasul, bangsa Arab pada saat itu adalah penyembah berhala, patung-patung dan lainnya. Setelah Nabi SAW datang, maka dihancurkanlah kepercayaan-kepercayaan itu. Beliau menyadarkan kepada manusia bahwa patung-patung tersebut hanyalah benda mati yang tidak bisa memberikan manfaat kepada yang menyembahnya. Hanya Allah lah satu-satunya yang menciptakan dan memelihara alam semesta beserta isinya. Yang ketiga, perubahan di bidang kenegaraan dan politik. Pada masa jahiliyah, sangat sulit mencari keadilan dan kebenaran. Yang kuat dan yang berkuasa akan menindas yang lemah. Begitu Rasulullah SAW datang, maka diubahlah semua itu dengan sistem demokrasi, keadilan, kebersamaan, dan kebebasan. Semua perundang-undangan harus bersumber pada Al-Quran. Adapun yang belum ditentukan dalam wahyu Allah, maka ditentukan dalam bermusyawarah bersama. Akhir kata, mudah-mudahan dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini dapat menambah rasa keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya dan mencintainya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.